kapan iblis menangis? Kapan setan menangis? Ada 4 kali dalam perjalanan hidupnya setan itu menangis. Pertama, setan menangis itu di saat dia dikutuk oleh Allah sebab dia tidak mau hormat kepada Adam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, hormatlah kalian kepada Adam, maka hormatlah seluruh malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong dan congkak, sehingga dia masuk dalam golongan makhluknya Allah yang ingkar terhadap Allah. Mula-mula Allah masih berbaik hati kepada iblis, sehingga iblis ditanya, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Wahai iblis, apa sih yang menjadikan sebab kamu menahan diri untuk tidak hormat kepada Adam? Allah masih berbaik hati ditanya, iblis, kenapa sih kamu nggak mau hormat sama Adam? Apa jawabnya? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka nggak pantas ya Allah kalau saya hormat kepada Adam, karena Adam itu lebih rendah kedudukannya dari saya. Nah, itu menandakan sombong. Jadi orang kalau menganggap orang lain kecil, merasa dirinya besar, maka dia berarti orang sombong. Namanya batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap kecil terhadap orang lain. Merasa dirinya martabatnya lebih tinggi. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Saya suruh hormat sama Adam, nggak level. Maka kalau ada orang nggak bisa hormat sama orang lain, merasa diri paling tinggi, berarti dia temannya iblis, temannya setan. Sombong itu temannya setan. Itu mula-mula. Kemudian Allah perintahkan, keluarlah kamu dari surga menuju ke dunia, dan tidak ada lagi jalan bagimu kembali ke surga. Nah, itu iblis nangis. Iblis nangis, marah, kesel, pegel, gara-gara tidak boleh lagi kembali ke surga. Padahal lebih dari 3000 tahun iblis itu sujud kepada Allah. Di kalangan para malaikat, iblis itu dulu namanya Azazil. Itu malaikat paling cerdas. Tetapi gara-gara Allah ciptakan Adam, kemudian suruh hormat sama Adam nggak mau, akhirnya dilaknat oleh Allah sampai seketurunannya nggak boleh lagi kembali ke surga. Kesel nggak itu si iblis sama Adam? Kesel. Ya, bahasa kasar kita, gara-gara lu lidam nih, gua jadi diomelin sama Allah. Coba kalau Allah nggak nyiptain lu, ya, gua tetap di surga kali, gitu kira-kira. Karena itu iblis membuat tipu daya dengan segala macam cara supaya Adam dijadikan teman hidup di dunia.
kalau gua kagak bisa balik ke surga, lu juga kudu ikut ke dunia. Pokoknya yang penting lu ikut ke dunia. Urusan nanti di dunia, urusan lain lagi. Gitu kira-kira. Iya. Bahasanya, kalau gua diresapel dari kabinet, lu juga kudu ikut resapel juga. Lah ya belum. Belum, ntar resapel juga. Nah, lah iya. Kalau gua diresapel, lu ntar diresapel juga. Ya. Urusan sesudah diresapel mau diapain, urusan lain. Gitu. Itu cara iblis begitu. Karena itu iblis membuat tipu daya, menciptakan satu pohon yang pohon itu dilarang oleh Allah, dikasih merek oleh iblis namanya syajaratul khuldi, buah pohon keabadian. Kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa dibujuk rayu supaya makan buah larangan, tapi dikasih merek buah keabadian. Sampai iblis meyakinkan kepada Adam dengan sumpah demi Allah. Ya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya. Demi Allah, Adam, saya ngomong sama kalian berdua, saya ini pingin nasihatin kalian berdua. Kalau kalian makan buah keabadian, kalian abadi di surga. Sampai pakai sumpah. Nah, Nabi Adam karena namanya ada sumpah demi Allah, dan pada waktu itu belum ada contoh ya orang itu keseleo, ya, belum ada contoh pelajaran orang salah dan khilaf. Kemudian ya Adam dan Hawa khilaf, melakukan larangan Allah, yaitu makan buah khuldi. Tadinya mah nggak ngerti, jadi pimpinan ya lempeng aja. Temennya ngajarin, jadi belok-belok juga. Ya sama-sama belok, satu diresapel, yang lainnya diresapel, gitu kira-kira. Ya, tahu siapa yang dimaksud, ya, sama nggak paham. Nah, jadi akhirnya Nabi Adam, Ibu Hawa termakan oleh hasutan iblis, akhirnya terusir dari surga. Ihbitu minha jami'an, keluarlah kalian semua dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Silakan cari petunjuk. Siapa yang sudah dapat petunjuk dariku, maka enggak ada rasa takut. Silakan pindah ke dunia. Nah, itu pertama kali iblis nangis. Kenapa? Karena berarti dari semenjak itu dilaknat oleh Allah sampai seanak keturunannya, sampai hari kiamat nanti iblis tidak bisa kembali masuk ke dalam surga. Adapun Nabi Allah Adam alaihissalam kemudian mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam permohonan ampunannya diterima oleh Allah, yaitu dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari situ diampuni dosanya oleh Allah, lalu diberikan tuntunan ajaran agama untuk membimbing anak keturunannya umat manusia hanya menyembah, menuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iblis menangis yaitu saat dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini surat At-Taubah
ayat 128. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari jenis kalian. Dimaknakan dari jenis kalian itu dalam tafsirnya sama-sama dari suku bangsa Arab, bangsa Quraisy. Dalam tafsir yang lain, dari jenismu adalah sama-sama jenis umat manusia. Yang diutus menjadi rasul bukan seorang malaikat, bukan bangsa jin, tapi bangsa manusia untuk mengurus urusan-urusan sesama manusia. Azizun, terasa berat, alaihi, olehnya, apa-apa, anittum, yang menjadi penderitaan bagi kalian. Harisun, sangat menginginkan, alaikum, kepada kalian, untuk menjadi orang-orang baik. Bil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin. Raufun, amat sangat berbelas kasih. Rahimun, lagi sangat penyayang. Ada dua asma Allah di sini, bahkan tiga, ya, ditempatkan pada diri Rasulullah SAW. Pertama azizun, ya, azizun. Tetapi aziz dalam asma Allah, zat yang maha perkasa. Di ayat ini dimaknakan terasa berat oleh Rasulullah SAW. Beban penderitaan kita umatnya itu terasa berat oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rauf dan Rahim. Rauf itu amat sangat santun, amat sangat belas kasih. Rahimun, penyayang. Itulah sifat-sifat daripada Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, qala lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyati. Rasul itu terlahir, ya, tidak tersentuh oleh budaya jahiliyah. Wa qala, dan beliau bersabda, kharajtu min nikahin wa lam ukhrij min sifahin. Aku terlahir dari pernikahan ibu bapakku Abdullah dan Aminah, ya, radhiyallahu anhuma, wa lam akhruj min sifahin, dan aku tidak terlahir dari pertumpahan darah. Wa qala aidan, kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin, min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi, lam yamassuni min sifahil jahiliyah. Tadi kan dibaca tarakus sifaha falam yusib'u um'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Tarakus sifah, ya, terbebas dari pertumpahan darah. Aku dilahirkan lewat pernikahan, dan aku tidak dilahirkan lewat pertumpahan darah. Karena zaman dulu, zaman Arab jahiliyah, kalau ada perempuan cantik jadi rebutan, ya, sampai pertumpahan darah. Yang menang dia yang berhak mengawini. Min ladun Adam, dari semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam, ila an waladani abi wa ummi, sampai melahirkanku ayahku dan ibuku, lewat ayah dan ibuku. Walam yamassani min sifa'il jahiliyah, dan tidak menyentuh kepadaku, yaitu pertumpahan darah orang-orang jahiliyah, syai'un, sedikit pun. Itulah baginda Rasulullah SAW. Azizun alaihi ma'anittum, yang terasa berat, ya, beban yang diderita oleh umatnya. Ay ya'uzzu alaihi syai' alladhi ya'natu ummatahu wa yashukku alaihi, yaitu Nabi merasa berat terhadap penderitaan yang dirasakan oleh umatnya, wa yashukku alaiha, dan siksaan-siksaan yang diperoleh oleh umatnya manakala mempertahankan akidah, mempertahankan ajaran agama Islam, mempertahankan kalimat tauhid. Karena itu beliau juga menyampaikan, bu'istu bil hanifiyyati samahati, sungguh aku diutus membawa agama yang lurus,
dan agama yang sangat toleran. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wa syari'atuhu kulluha sahlan wa samhatun kamilatun yasiratun ala man yassaruha Allah Ta'ala alaihi. Agama itu mudah, syariat itu seluruhnya gampang, dan ajaran agama itu toleran betul, sempurna, dan yasiru ala man yassaruha, menjadi mudah bagi orang yang memberikan kemudahan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harisun alaikum, amat sangat menginginkan kepada kalian untuk terus menjadi orang-orang baik. Bil mu'minina raufur rahim. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yuharrim hurmatan illa waqad alima annahu sayutli'aha minkum matla'un ala inni akhidun yuhjizukum an tahafatu finnari kahafatil farash wad dubab. Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan, ya, dengan satu pengharaman, illa, kecuali waqad alima annahu sayutli'aha, bahwasanya dia telah mendapatkan kelonggaran minkum, daripada kalian. Ala wa inni akhidun yahjuzukum, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku memegang kendali kepada kalian, antahafatu, untuk tidak terjerumus masuk ke dalam neraka, kahafatil farash awid dubab, seperti terjerumusnya kupu-kupu dan lalat yang nyemplung ke dalam api. Nah, itu makna dari harisun alaikum, amat sangat, ya, menginginkan kepada kita agar kita menjadi umat yang diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Masya Allah. Nah, disitulah maka iblis menangis. Kenapa? Sebab usahanya iblis sia-sia. Karena umat ini sepanjang meninggal dunia membawa iman, maka masih ada harapan masuk ke dalam surga. Sementara iblis menggoda kita supaya jadi teman selama-lamanya ada di dalam neraka. Tuh. Jadi tadi ditarik dari surga ke dunia, sesudah sampai di dunia mau ditarik lagi supaya nanti bareng di dalam neraka. Tetapi Rasulullah tidak berkenan. Karena itu Rasulullah mengeluarkan satu jurus yang jitu, apa? Syafa'ati li ummati min ahlil kabair. Syafaatku nanti aku akan berikan untuk umatku, mereka yang pada punya dosa-dosa besar. Jadi yang dosanya kecil-kecil kayak bapak-bapak ini nggak dapat syafaat dari Rasulullah. Karena nggak dapat syafaat saja sudah sampai ke dalam surga, insya Allah. Yang dosa-dosanya besar, yang berbuat zina, ya, yang bunuh-membunuh, ya, yang kemudian durhaka kepada orang tua, ya. Nah itu semua nanti nyemplung ke neraka, tapi nanti akan ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk selalu bertaubat. Sebelum datang kematian kita diperintahkan bertaubat. Itu yang kedua. Yang ketiga, iblis menangis saat diturunkan surat Al-Fatihah. Saat diturunkan surat Al-Fatihah, iblis menangis. Ya, kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini panas di badan setan, badan iblis. Jadi jangankan Fatihahnya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu radius sekian meter, setan di sebelah kita hancur badannya. Hancur badannya. Tapi begitu Haim selesai, balik lagi semula. Itu setan. Jadi dengan surat Al-Fatihah ini setan lari terbirit-birit. Maka kalau saat ada pekerjaan sholat, ya, dari ujung ke ujung orang sholat semua, setan itu kabur terus, ya, kabur terus.
Cuman kadang-kadang yang deketin manusianya. Ya, manusianya yang deketin setan. Jadi setannya dari manusia. Nah, apa ada setan manusia? Ada. Syayatinul jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan dari golongan jin, setan dari golongan manusia, mereka saling membisikkan sesuatu untuk menggelincirkan orang-orang dari kebaikan. Itu memang ada, setan manusia itu ada. Bahkan ada manusia yang lebih setan daripada setan. Setan nggak ada yang makan manusia, tapi manusia ada yang makan manusia. Siapa tuh? Sumanto. Setan nggak ada yang berani nyincang manusia. Manusia berani nyincang. Perempuan udah dipacarin sekian tahun nggak dinikahin, gemes dia dicincang-cincang. Itu lebih setan daripada setan. Ya Allah. Nah, maka kita diperintahkan sering-sering baca surat Al-Fatihah supaya setan itu tidak lagi mengganggu kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, iblis menangis, setan menangis saat diturunkan akhir surat Al-Baqarah. Apa bunyinya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini dari ayat ini nih. Dari kalimat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tuh iblis nangis, setan nangis. Coba bayangkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menyiksa kami kalau kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Pertanyaannya, kalau, jika, apa sering? Kita ini sering lupa apa jika lupa? Sering lupa. Kita ini sering salah apa jika salah? Tuh, ya Allah. Tapi Allah masih membahasakan innasina au akhtana. Kalau lupa atau kalau salah. Ini kalimat siapa yang ngajarin? Allah. Yang ngajarin siapa? Allah ngajarin sama kita untuk mengucapkan kalimat ini. Berarti Allah sayang sama kita. Bapak punya cucu salah. Misalnya tiba-tiba nabok bapak, plak gitu. Dek udah salah sama Mbah Kong. Ya terus gimana Mbah Kong minta maafnya? Dede kan nggak ngerti. Udah, Dede ngikutin omongan Mbah Kong ya. Ya Mbah Kong, Dede minta maaf telah berbuat salah. Dede berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu kalau misalnya itu anak nggak ngomong, engkongnya maafin apa enggak? Maafin. Apalagi anaknya cucunya ngomong, diajarin suruh minta maaf. Kita diajarin sama Allah suruh minta maaf sama Allah. Allah maafin enggak sama kita? Lah orang udah diajari, masya Allah. Disitulah setan gedeg, nangis, teriak, marah-marah. Tuh, kalau dibaca ayat itu setan tuh marah-marah. Kenapa? Sia-sia saya menggoda dia. Ya. Sia-sia saya menggoda anak soleh. Anak soleh udah digoda, ya. Si soleh udah digoda, percuma. Kenapa? Sudah berbuat dosa, diampuni oleh Allah. Masya Allah. Makanya soleh terus jadinya. Ya Allah. Tuh, jadi empat hal kenapa iblis setan menangis. Masya Allah. Nah,
Ayat ini diakhiri dengan bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin Allah itu sangat berbelas kasih. Karena memang Allah yang perintahkan. Di ayat lain dikatakan waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Waqfid janahaka, ya, rendahkanlah sayapmu, artinya berikanlah rahmat kasih sayang liman ittaba'aka, kepada orang yang mengikutimu minal mu'minina, dari golongan orang-orang mukmin. Fa in asauka, kalau dia bermaksiat kepadamu, tidak mengikutimu, maka ucapkan inni bari'um mimma ta'malun, aku enggak ada urusan dengan apa yang kalian perbuat. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah kepada Allah zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Itu ada dalam surat Asy-Syura 115 sampai 117. Nah, Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, maka kita bersyukur kepada Allah sebab kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita pasti akan mendapatkan bagian dari syafaat pertolongan dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar